Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Biasa nih, jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih bersama Sayung yang mau berbagi cerita. Nah, sebenarnya kita pembukaan kayak gini terus ya Bang. Iya. Sekali-kali ganti apa ya? Pembukaannya kayak gini terus dari dulu. Ada ide apa Bang? Mas Sayung. Aku itu pembukaannya seperti biasa aja. Aku udah ada template sih, tinggal tempel aja. Oke, Mas Sayung nyapa kawan-kawan dulu nih. Baik. Yang penting semangat, Bib. Yang penting kita harus semangat. Kita Tanggal-tanggal kritis juga tetap semangat. apapun itu. Yang penting udah duduk di sini, kita lagi ngobrol sama kawan-kawan, kita nyuguhkan yang terbaik yang kita bisa. Semua masalah ditinggal, Bib. Oke, siap. Ya kan, yang penting kita hadir di sini, kita ngobrol. Bisa bawain cerita buat kawan-kawan. Betul. Oke, Mas Sayung. Aku tak buka di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami di ngobrolin yang horor-horor dengan Bro Labib. Ya, ada aku juga yang dengerin mungkin ya, karena setiap saat aku yang cerita, Mas Labib nggak mau cerita sih soalnya. Kapan-kapan cerita, Bib. Boleh. Nanti aku yang Kapan nimpalin. Itu semoga apa yang kita bawain tetap bisa diterima, tetap bisa menghibur buat kawan-kawan semua. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Ngobrol ya, Bib ya. Semoga betah, semoga terhibur. Ini ada sebuah kisah, aku nggak mau manjing-manjangin durasi, biar pulangnya cepat. Oke. Jadi kisah ini datang dari subscribernya Ngopor, yaitu namanya Mbak Kencana. Namanya Mbak Kencana, itu beberapa kali beliau itu ada kontak sama kami, terus ada masalah juga tentang hubungannya sama yang nggak kelihatan, Bib. Tapi alhamdulillah sih ada terang, dan akhirnya kan kita ya jadi saudara. Alhamdulillah enaknya begitu. Itu yang nggak kelihatan apanya maksudnya Mas Sayung? Apanya? Ya nggak kelihatan, apa aja yang nggak kelihatan. Dibayangin sendiri aja, Bib. Artinya semua hal ketika memang kita ada upah, ada silaturahmi, ada yang bisa dibantu, ada yang membantu. Kesannya bukan masalah materi, tapi bisa jadi saudara kan. Insya Allah seperti itu yang kami harapkan. Dan beberapa teman subscriber juga alhamdulillah sekarang seperti saudara buat kami yang bisa terhubung, dan dari mereka sering juga muncul cerita-cerita horor yang akhirnya dibawain di Ngobrol. Ini pun akan seperti itu karena ini diminta sama Mbak Kencana, bawain aja ini kisah anak saya kayak gitu. Jadi kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an, Bib. Wah, lumayan lama ya. Ini tahun 2000 berapa? 2022 ya, berarti 12 tahun yang silam ya, Bib. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang silam ya, berarti udah lama sekali. Saat itu beliau Mbak Kencana sudah ada kerja di luar negeri. Kalau nggak salah Taiwan apa Hong Kong waktu itu. Pokoknya di luar Indonesia ya, sebagai tenaga kerja wanita di sana. Dia punya anak perempuan dan bersekolah di sini. Di Indonesia, tepatnya di daerah Kendal, Jawa Tengah ya, masih ya. Iya, masih Jawa Kendal, Jawa Tengah kan ya. Iya, dekat sini. Iya, jadi ngikut sama kakek nenek, dipasrahin mandatnya sama yayunya, Mbak Yunya. Kalau enggak sama bude begitu. Dan namanya anak, siapa sih orang tua yang pengen jauh dari anak? Semua juga pengen melihat anaknya bertumbuh, melihat hari-harinya seperti apa. Tapi memang sebuah keharusan, rezeki orang kadang harus ada pilihan seperti itu. Kalau memang ada pilihan lain dan menjanjikan, mungkin pengen selalu dekat sama anaknya. Tapi Mbak Kencana dan beberapa teman lain ada di subscribernya Ngobrol juga harus kerja di jauh di sana, Bib. Dan bisa berhubungan dengan keluarga via telepon, via WA, mungkin seperti itu. Kita sangat menghargai mereka, salut untuk mereka. Ini termasuk Mbak Kencana yang sedianya pengen banget selalu berkumpul sama anak, terutama karena memang rumah tangganya pernah gagal juga, Bib. Dia pengen bareng sama anak, tapi emang diharuskan dia kerja di sana, paling bisa memantau dari jauh. Kalau mendengar kabar anaknya baik-baik saja, sehat, orang tua bahagia, senang kerja, semangat. Tapi kalau dengar anaknya lagi sakit, lagi ada masalah di keluarga, mau iso sedih.
paling bisa membantu lewat materi. Tapi kalau yang sifatnya bukan materi, ya kan harusnya bukan materi. Tapi apa mau dikata, hanya doa-doa kecil yang bisa diutarakan sama yang punya hidup saat bermunajat, saat duduk, saat merenung, seperti itu. Ada harapan-harapan baik untuk kebaikan putra-putri atau keluarganya di tanah air, seperti itu. Dan ini pun pernah terjadi sebuah kisah yang akhirnya menjadi jadi bahan pikiran yang ruwet buat Mbak Kencana waktu itu, Bib. Sekitar tahun 2000 waktu itu, dan anaknya itu bersekolah di sebuah SMK yang baru di daerahnya. Jadi SMK itu memang belum lama dibangun. Ya dibangun mungkin cukup lama, tapi ini termasuk murid pertama yang bersekolah di situ. Angkatan pertama yang bersekolah di situ. Ya mungkin sekolahan pertama, debutan di situ ya. Belum banyak murid-murid yang antusias masuk ke situ, tapi penariknya kan dari sisi bangunan dan yang lain-lain. Ya alhamdulillah muridnya cukup banyak. Cuman ya tadi belajar pengennya tenang, pengennya dapat ilmu di situ, pengen setara dengan sekolah-sekolah lain yang favorit. Ternyata ada gangguan sama anaknya Mbak Kencana. Nah, sebut saja namanya anaknya Kidung. Namanya Kidung, Bib. Perempuan. Kidung apa, Bib? Kidung itu lagu ya, Bib ya? Sebut saja namanya Kidung. Kidung itu baik-baik saja awalnya bersekolah di sana, Bib. Semua murid juga ya seperti biasa, tapi pada bulan berikutnya ketika memang sekolah makin ada tahun pengajaran geser bulan gitu, itu lama-lama sekolah mau ngadain mungkin lanjut. Oke, tadi ada sedikit teknis ya, gangguan teknis. Ada gangguan teknis sedikit ya. Jadi kita lanjutin, mungkin di layar akan nampak gelap. Iya, cuma hitam. Oke, Mas lanjut aja nggak apa-apa. Nah, kita alami. Oke, ini kelihatan lagi, Bib. Kita kelihatan jeleknya, Bib. Oke. Jadi saat itu, Bismillah ya, kita lanjutin ya. Saat itu sekolah seperti biasa, berjalan seperti biasa, tapi mungkin karena bukan suatu yang lupa, tapi udah direncanakan nanti di tanggal ini, hari ini mau ada acara istighosah, doa bersama untuk keselamatan anak-anak didik, keselamatan guru-guru, seperti itu, Bib. Akhirnya dilaksanakan acara istighosah, Bib. Dilaksanakan acara istighosah yang terlibat antara anak-anak, guru, tapi orang tua waktu itu karena Mbak Kencana ada di luar negeri, ya dia nggak bisa ikut. Paling warga-warga sekitar mungkin dilibatkan. Di sini nggak terceritakan begitu jelas. Tapi dari hari itu, pada saat pelaksanaan setelah itu gitu ya, mulai terjadi hal-hal yang aku bener-bener bikin kepala ini, ya Allah, mikirin anakku, kepokoh gitu. Kalau misalnya aku bisa pulang, aku pasti pulang. Emang kenapa, Mbak Kencana? Jadi gini, mungkin entah itu tempat sekolahan itu dibikin dulunya itu tempat apa ya, Mas, tapi pada saat hari-hari biasa itu enggak seperti itu. Tapi ketika didawamkan doa-doa pada saat istighosah itu kayak ada sesuatu yang ngamuk atau enggak suka atau gimana. Jadi saat itu anaknya itu ada di dalam kelas, Bib. Ada si Kidung bersama teman-teman yang ada di dalam kelas, tapi dia agak deretan belakang begitu ya, dekatnya tembok belakang. Jadi ya duduk-duduk gitu kan sama teman-teman yang lain. Tahu-tahu melihat temannya satu geletak, langsung dia menceracau, mendelik-mendelik, dia kesurupan gitu. Dia kesurupan. Satu lagi jatuh, kayak kesurupan massal begitu. Ya. Dan begitu juga Kidung, yang dialami Kidung pun ternyata dia mungkin agak akhir dari kawan-kawan yang lain, tapi dia juga mengalami kesurupan. Dan sebelum dia merasakan itu, sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, yang dilihat itu mungkin berbarengan dengan doa-doa yang didawamkan saat itu gitu ya. Dia melihat kayak di depan papan tulis begitu ya, di dekat meja guru itu ada kepala, sosok kepala itu ngegelinding kayak kepala habis ditebas gitu. Seperti kepala benar-benar baru banget ditebas, kayak gitu. Kepala itu seorang yang laki-laki atau perempuan yang pasti Mbak Kencana nggak bisa
ngomong dengan jelas ini kepala laki-laki atau perempuan, karena yang lihat itu si anaknya juga nggak bisa memastikan itu laki-laki atau perempuan. Yang jelas rambutnya itu rada awut-awut begitu loh, kayak nggak terawat begitu, tapi tebasannya, bekas lehernya itu, darahnya itu benar-benar mengalir kayak dari jatuh itu jatuh itu di depan papan tulis, ya kan, itu di ubin yang biasa buat ngajar guru di situ tuh ngeglinding itu nyampe ke arahnya anaknya. Jadi kan kalau meja itu kan berbanjar begitu ya, sela-selanya kan ada des yang glinding itu langsung glindingnya ke arah anaknya itu. Dia ngeliat kayak gitu. Tapi sebelum ada penampakan sosok kepala yang ditebas itu, dia melihat seakan-akan gitu ya, sebelum kejadian teman-temannya itu pada kesurupan. Itu kayak ini di sini tuh anak-anak SMK, itu sekolah SMK, Bim. Jadi kok bisa banyak anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil usia mungkin 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Banyak banget anak-anak kayak gitu. Tapi nggak jelas, kayak bentuk-bentuk ada suara, terus ada mereka berlarian, tapi kalau ditengok nggak ada. Itu gitu udah ngerasa seperti itu. Ngerasa janggal gitu lah. Pas teman-temannya mulai berjatuhan, mulai nggak sadarkan diri, dia tuh mulai resah, dan titiknya ketika hawannya itu nggak enak. Siapa sih kalau misalnya ada orang kesurupan di mana gitu kan, pasti kita kena papar energinya. Kita juga apalagi nggak pernah ngeliat situasi kayak gitu, pasti kan jadi takut, jadi gimana kan, Bim. Itu lagi saat-saat kayak gitu justru dia sendiri, Mbak Kidung itu melihat sosok kepala itu yang ngegelinding hampir di depannya. Itu dia langsung kesurupan, Mas. Kata Mbak Kencana mengisahkan anaknya dia itu kesurupan, dan dari teman-teman yang lain yang berapa banyaknya itu, yang paling parah kesurupannya itu anaknya Mbak Kencana yang namanya Kidung itu. Jadi dia itu ngerasa saat itu ya, kan ada dipanggilkan seorang tua yang dari daerah setempat, akhirnya didoain lagian pada saat itu kan memang lagi ada istighosah. Akhirnya kan turun kan dari pihak sekolah, dari pihak orang yang diundang, ustadz atau kiai turun. Akhirnya setelah berapa lama itu berhasil disadarkan. Setelah berhasil disadarkan, dia tuh cerita kalau aku tuh tadi sambil setengah menangis, masuk senggukan, aku ngeliat tuh serem banget kiai, serem banget guru. Kalau aku ngeliat kepala itu ngeglinding kayak ditebas begitu, terus ngeglinding tuh, ya saat itu kan bukan jam-jam pelajaran ini sih, Bib ya. Kalau misalnya ini kan nggak terlalu diterangin, agak mendung juga, jadi nggak begitu jelas. Tapi saat ngelindingnya itu, bener-bener darah itu kemana-mana. Jadi diceritain itu sama yang nyembuhin, sama guru-guru. Dan lebih gilanya lagi, kesananya itu setelah hari itu ya, dia berhasil sadar, Mbak Kidung itu selalu melihat sosok kepala itu, Bim. Jadi pada saat hari itu dia pulang itu tetap merasa nggak enak badan, mungkin habis ketempelan kayak gitu, merasa nggak nyaman, merasa selalu kayak diikuti, tapi belum nampak sesuatu apapun. Ketika berangkat sekolah lagi, dia mengalami kesurupan yang sama, begitu juga teman-temannya. Tapi yang paling parah itu Mbak Kidung. Dan dia selalu melihat sosok itu, sosok kepala yang glinding, yang ditebas, kadang-kadang terbang-terbangan kayak gitu, Bib. Dan suara anak-anak itu masih di dalam kelas juga ya, Bang? Dalam kelas. Kadang-kadang dia nggak di dalam kelas itu sendiri, pas dekatnya kantin, dekatnya WC, seperti itu. Nanti kesurupan. Dan dia ngomong sama budenya, kalau lagi hari-hari berikutnya gitu ya, berani ngomong, berani ngungkapin, berani cerita sama budenya. Kalau aku tuh di sana tuh ngeliat sosok kepala, Bude aku ngeliat sosok kepala, tapi aku takut banget. Lah, kamu ngeliat sosok kepala kan di sekolahan, kenapa pulang ke rumah itu takut? Ngapain? Justru kan di rumah itu aman, Jadi gimana aku nggak takut kalau aku itu ngerasa dan ngelihat itu kepala itu ngikutin terus, Bib. Ngikutin si Mbak Kidung itu. Meskipun di rumah sendiri itu. Di rumah sendiri kepala itu ngikutin. Sebelum dia masuk ke dalam rumah, kepala itu udah ada di pintu rumah. Kadang-kadang di lantai dengan darah yang ngucur begitu kan. Darah merah benar-benar kental anyir seperti itu, Bib. Akhirnya
Berapa kali dia pulang sekolah, tapi di dekat sekolah dia di dekat rumah itu dia nggak mau masuk sama sekali. Dia itu selalu minta tolong, teriak ke tetangga, kadang-kadang ke budenya, bude, aku mau masuk. Minta dianterin masuk ke rumah sendiri, seperti itu, Bib. Jadi ngikut terus sosok tersebut dari Bib. Nah, untuk teman-teman yang lain nggak se ekstrim itu, mereka memang mengalami kesurupan, mengalami biasa-biasa aja gitu. biasa aja. Nah, dipikir juga kalau ini cuma terjadi di Mbak Kidung, ternyata ada guru aja nyampe parah, ada juga Bib. Guru, tapi gangguannya berbeda. Tapi ya semacam tadi ya, ada sosok-sosok yang mengerikan kayak habis-habis ada acara pembunuhan atau sesuatu lah, pokoknya hubungannya sama darah. Tubuh yang terpenggal, yang teriris, seperti itu yang dilihat oleh guru yang tadi ya. Sampai akhirnya ini kan sebagai dia sendiri, Mbak Kidung itu mulai nggak nyaman sekolah. Dia juga ngerasa selalu diikuti sosok kepala tersebut. Dia ngomong wanti-wanti, nggak mau ibunya Mbak Kencana itu dengar kalau dia itu ngalamin seperti itu. Jadi ngomong sama Bude, tolong jangan sampaikan ini sama mama. Mama nggak boleh tahu, mama nggak boleh kepikiran. Udah nanti ceritanya kalau ini udah selesai aja. Tapi kan mamamu berkata tahu, nggak aja, pokoknya jangan diomongin. Aku nggak mau. Oh, minta gitu malah kayak gitu. Iya, aku nggak mau ibuku jadi kepikiran, mamaku kepikiran. Nah, permintaannya Mbak Kidung itu dikabulkan oleh budenya ya. Tapi suatu ketika Mbak Kencana, mungkin ibu, naluri seorang ibu, dia nyambung apa yang dirasakan sama anaknya. Satu malam, Mas, saya di sana di luar negeri, ada jatah sudah kerja kan, udah lepas jam-jam kerjaan, terus aku lelah, aku tidur. Di sana aku mimpi waktu itu aneh banget, dan sudah sekian lama aku nggak pernah mimpi tentang kampung halaman, tentang rumah, tentang anak. Itu udah lama sekali, mungkin aku terlalu capek di sana atau terlalu banyak bergelut di pekerjaannya. Tapi ini kok mimpi tentang kampung. Tapi yang aneh bukan mimpiin rumah, bukan mimpiin anakku. Apa, Bang? Tapi aku mimpi ada di sebuah bangunan baru. Catnya kuning, agak keorenan gitu ya, bangunan baru, semacam gedung atau sekolahan. Dia mimpinya seperti itu, macam gedung atau sekolahan. Yang jelas waktu itu aku lihat gedung itu kosong. Tapi kalau sekolahan sih tepat, karena memang banyak bangku-bangkunya yang berbanjar, ada segala macam. Kayak emang bener-bener kayak ruangan sekolah gitu. Tapi ini masih baru, bahkan catnya itu bisa dirasakan kayak semacam masih ada bau-bau baru gitu loh, Bim. Nah, dia ini di mana? Dia pikir begitu, nggak ada petunjuk. Dia nggak melihat ada tulisan ini kalau sekolah itu SD, SD mana gitu atau SMK mana. Tapi ini bangunan bagus baru. Nah, akhirnya karena penasaran, makanya itu mendekat ke bangunan tersebut. Itu siapa? Dari jauh dia dilihatin kan, itu siapa? Kok ada di tempat yang agak tinggi, mungkin semacam meja atau semacam umpak begitulah, sesuatu yang bangunan lebih tinggi dari yang lain. Tapi bukan juga yang buat nancepin ini bendera, bukan juga panggung, tapi semacam bangku atau apa. Jadi dia melihat dari kejauhan ada seseorang tua yang lagi duduk di sana. Duduk atau berdiri nggak jelas, Mas. Pas udah tak samperin, ya Allah, saya itu takut luar biasa, tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi itu ada di dalam ruangan, di depan ruangan lah, kayak depan ruangan kelas, di dekat pintu. Dia itu berdiri, ternyata berdiri sosok tua renta, seorang nenek-nenek yang sangat menyeramkan, dengan raut yang sangat menyeramkan, kulitnya keriput menggelayur. Medeni banget katanya. Rambutnya jiwuk begitu, tebel, lebar, itu nyampe nyesrek ke tanah rambutnya, dengan dia megang tongkat. Nah, sampean ke situ, Mbak. Aku nggak nyamperin itu, tapi aku kayak harus melihat dia dengan tatapan yang datar, nggak ada ekspresi sama sekali, dan itu menakutkan banget, apalagi sampai ada ekspresi sesuatu ya, ada omongan atau ucapan apapun. Akhirnya dia bergeser karena ini menyeramkan. Loh, tadi kayaknya sepi, kok di ruangan lain lagi rame orang.
kayak banyak rame muda-mudi kayak gitulah ya, pemudi banyak. Akhirnya ke ruang sampingnya Beb, ke ruang sampingnya, tapi harus keluar dari ruangan tersebut, harus melewati tadi pintu itu. Jadi dia kayak masuk gitu, masuk melewati nenek-nenek tadi. Pas masuk di dalamnya ada ruangan lagi, di ruangan sampingnya itu dia mendapatkan apa? Dia pikir anaknya gitu, tapi bukan. Ternyata di situ ada gadis-gadis muda, mungkin usianya 16-an tahun. Itu banyak banget, nggak kehitung, Bib. Gadis muda 16 tahun, sayangnya Mbak Kencana nggak gambarin dia itu pakaian bajunya apa-apa, itu nggak begitu jelas. Jadi dia ngomong cuman di sana banyak gadis muda sekitar usia 16-an tahun, banyak banget di situ, dan nggak ada yang nggak cantik, Bib. Nggak ada yang nggak cantik semua, mereka bersenda gurau, bercandaan mungkin. Oke Mas Ayung, lanjut ya. Jadi dia itu ke ruangan samping yang terhubung dengan ruangan yang tadi sebelumnya yang ada nenek-nenek itu. Karena sebenarnya menghindari nenek-nenek. Yang keduanya dia juga penasaran kok ada suara rame-rame gitu. Suara rame-rame anak-anak muda, perempuan. Pas dia masuk ke ruangan tersebut benar didapati ruangan itu mungkin bukan kayak ruangan kelas ya, lebih luas begitu, Pit. Dan di situ dalamnya isinya anak-anak usia 16 tahunan, pemudi. Mereka nggak ada yang nggak cantik semua dan mukanya hampir mirip-mirip. Mereka asik dengan bercandanya, dengan obrolannya, tapi mereka mendadak tahu kehadiran Mbak Kencana. Langsung ekspresi mereka tuh berubah dari yang pertama satu kaget, kemudian mereka marah gitu. Mereka itu marah, nggak nerima lah kalau ada Mbak Kencana ke situ. Akhirnya dia sambil melotot, sambil marah-marah ngomong, kamu itu jangan kesini kayak gitu. Kamu itu nggak boleh ke sini. Kamu tempatnya bukan di sini. Keluar dari sini. Kamu nggak boleh di sini. Akhirnya karena ketakutan, Kencana itu akhirnya harus keluar. Tapi keluar ya harus melewati ini itu, Bib. Nah yang paling nyebelin kan ya, tadi ngadep keluar, Bib. Pas dia mau keluar, nenek ngadepnya ke dia di ruangan itu. Tapi ini bahaya banget, aku nggak bisa kemana-mana kan. Harus melewati nenek tersebut. Akhirnya dengan semua ketakutannya, dikumpulkan keberaniannya, Mbak Kencana itu melangkah mendekati nenek tersebut untuk mendapatkan pintu, Bib. Tapi dia itu cuman diem, ekspresinya nggak marah, ekspresinya nggak lagi sedih juga. Tapi ketika udah deket banget, glek kayak gitu langsung, Bib, langsung glek, langsung ngomong, aku njaluk gedang goreng. Kok pisang goreng mintanya? Iya, aku njaluk gedang goreng loro, digituin sama Mbak Kencana. Di Indonesia kan, Bib, aku minta pisang goreng 2. Angel njaluk gedang goreng ya, Bib. Aku minta berondong atau apa, aku minta pisang goreng 2. Akhirnya karena nggak punya jalan lagi, ging bang, mohon sewu, dia bilang kayak gitu. Aku pamit, permisi mbak. Karena semakin dilihat semakin deket kayak mau ngeletak gitu loh, dengan kalau rambutnya orang umum katanya. Mungkin orang udah bertahun-tahun nggak pernah potong rambut, saking panjangnya begitu dan nggak tahu, menyeramkan banget lah. Akhirnya dia itu keluar dari tempat tersebut dan akhirnya bangun, Bib. Itu ternyata masih sekitar jam 2 atau setengah 2 pagi waktu sana, dan dia nggak bisa tidur lagi, kepikiran terus nyampe pagi. Aku memang pernah mimpi serem, dan setelah mimpi serem pun ya sekilas lalu mimpi bunga tidur menurut dia seperti itu. Tapi ini kok kayak ada hubungannya sama yang di kampung. Aku harus telepon, besok aku harus telepon. Akhirnya dia telepon ke Kendal ya, telepon ke kampung halaman, telepon sama kakaknya atau yayunya, si budenya gitu. Nah dia diceritain, pertama dia ngomong, Mbak Ayu di situ apakah semua baik-baik saja? Yo alhamdulillah sehat kabeh. Enggak, kayaknya ada yang disembunyikan.
lo iso-isone ngomong kayak gitu. Ya ndak aja, aku ngerasa itu ada yang sesuatu yang nggak beres di situ. Kalau kayak gitu kamu jadi malah mencurigain aku, nggak terus terang. Mbak, wis terus terang aja. Aku tuh ngerasa ada yang nggak enak, yang nggak beres gitu. Kenapa sih kamu jadi curiga sama aku? Diceritakanlah mimpinya. Semalam aku tuh mimpi begini. Terus ada pemudi-pemudi dan umurannya ya mirip umuran anaknya si Kidung itu. Tolong Mbak cerita. Ini kan kayak ada yang disembunyikan. Akhirnya diceritain bahwa memang semenjak ada acara istiqosah itu anaknya si Kidung mulai kerasukan, sering kerasukan dan mungkin hampir tiap hari setelah datang ke sekolah untuk kerasukan. Bahkan yang kerasukan bukan cuman dia aja, tapi sampai guru pun ada yang parah. Dan ada sosok yang mengikuti dia, sosok kepala itu selalu ngikutin begini begitulah. Oh kok sampai sejauh itu? Iya, tapi kenapa sih itu nggak ngomong? Aku kan ibunya berhak tahu. Aku kan mama nih. Loh aku dilarang, aku ditekan nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu nggak maksa juga aku nggak mau ngelarang. Nah alasannya apa? Ya itu sayang sama kamu, nggak pengen kamu itu kepikiran. Ya namanya kayak gitu nanti selalu. Loh tapi kalau misalnya nanti berbahaya apa ya ora ketempuan? Apa nanti kamu nggak situ nggak disalahin? Aku berhak tahu. Ya wis gini aja. Pokoknya nyari seseorang. Silakan Mbak Yu nyari seorang yang bisa nyembuhin, yang bisa beresin situasi ini. Aku pengen anakku balik lagi, anakku sembuh kayak gitu, Bib. Dicarilah spiritual, dicarilah orang itu gagal terus, Bib. Itu emang udah kemana-mana. Iya itu gagal terus dan akhirnya dia baru ingat, oh iya ya waktu itu aku di mimpi si nenek itu minta pisang goreng, Bib. Minta pisang goreng. Oh ya Mbak Yu, gini aja Mbak Yu bikin acara selamatan untuk keselamatannya anakku ya biar nggak ada gangguan lagi. Tolong adain selamatan, tetangga pada diundang bikin makanan begitu. Terus jangan lupa taruhin pisang. Pisang goreng 2 itu. Pisang goreng 2 itu ya dari yang pisang warna kuning, terus satunya pisang hijau. Ya kayak gitulah aku kerenteknya kayak gitu pokoknya dipikirin ya wis ya dek nggak tak gawe kayak gitu transfer lagi gitu kan Bib. Tahu-taunya apa nelpon dari sini dari Indonesia telepon ke sana ketiwasan lali aku lo kenapa kemarin itu ada selamatan tapi lupa nggak bikin pisang goreng kayak gitu. Aduh gimana sih orang udah dipesenin ya terus gimana ngomong jangan ini ngomong sama kiai nanti aku langsung ngomong sama kiainya aja. Kalau kiai lebih teliti kayak gitu dan dia tahu mungkin apakah itu pisang maksudnya goreng apa gitu beneran apakah itu pemaknaan yang lain nanti urusannya dia. Akhirnya komunikasi sama kiai dan untuk simbolis memang iya dalam selamatan tersebut ada ditaruhin pisang goreng Bib. Dan sejak saat itu entah itu urusannya kayaknya aku nggak ngerti apakah itu ada kesepakatan atau ada sesuatu yang diomongin sama pihak gaib itu dan aku saat itu berangsur sembuh nggak kesurupan lagi dan tapi ada buntutnya Mas setelah dia itu kesurupan mengalami kejadian matanya anakku sekarang jadi terbuka jadi dia bisa ngelihat hal gaib sampai saat ini kayak gitu loh Bib. Tapi tajam gitu penglihatannya. Matanya penglihatannya tajam, tapi ya sampai lulus pun nggak ada gangguan dia itu kesurupan atau apa. Tapi ya itu tadi, karena aku saking penasarannya dalam masa recovery, anaknya masa penyembuhan, tapi belum total banget, ada dia ngambil cuti di sana gitu, ada pulang ke kampung halaman. Mastiin penasaran banget sama nih ruangan sekolah itu kayak apa. Ini datang ke sana itu betapa kagetnya dia itu adalah yang dimimpi persis, Bib. Sama persis. Jadi bangunan itu baru terus catnya juga warna kuning keorenan seperti itu, Bib. Dan dengar ngobrol-ngobrol sama orang tua-tua di sana bahwa ini nah itu bangunan itu di belakangnya ada kebun sedikit terus bantalan kali itu kali yang gede banget kali Juwarmo atau apa aku kurang jelas waktu itu tapi yang jelas kali itu setiap tahun sekali itu ada banjir gitu setiap tahun sekali dan ada kisah mistik di situ yang pasti Mbak Kencana itu dapat penjelasan dari orang-orang tua situ bahwa konon ini di tempatnya sekolah itu dibangun dulunya adalah alas Gung Liwang kayak gitu. Apa tuh? Ngelok Bib. Alas apa? Alas Gung Liwang itu alas hutan belantara yang luas. Yang belum pernah dijadikan manusia. Jarang
nggak dijamah sama orang dulu-dulunya. Dan kemarin itu, tapi itu juga masih zaman dulu banget, pernah ada kasus kejadian itu beberapa keluarga atau satu keluarga besar itu dibantai di situ oleh seseorang, entah apa, tapi mereka nggak mau jelasin, tapi ada yang dibantai di situ. Mungkin ada hubungannya sama kepala yang gelinding dan lain-lain itu, Bib. Karena banyak kan yang diliatin itu sosok-sosok yang patah-patah lah, digorokan dan lain-lain itu, Bib. Oh, dapat penjelasan seperti itu Mbak Kencana. Dan dia akhirnya bisa dapat kejelasan dari apa yang dia mimpiin, kok nyambung bener dari sekolahannya, bentuknya sama, warnanya, ngadepnya ke Ngulon juga, kayak gitu loh. Mana ya Ngulon tadi ya? Nah, akhirnya dia itu berangkat lagi setelah anaknya sembuh, berangkat lagi ke sana, kerja lagi gitu loh, Bib. Si Kidung gimana? Kidung ya sampai saat ini mungkin udah beranak pinak mungkin, Bib. Iya, kalau 20 tahun yang lalu ya mungkin udah ya. Iya, tapi dia itu bisa melihat sekarang. Jadi sampai sekarang juga masih. Iya. Dan Mas kalau di sana memang banyak misteri, lain kali jadi ceritain lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Ya silakan kalau memang nggak bentur ke siapa-siapa, terus kiranya memang boleh ya tak ceritain. Tapi mohon maaf kalau misalnya tak ceritain masih banyak kurangnya dari kejadian asli ini, ya bisanya aku gambarnya seperti itu aja. Dan tentunya kadang sebenarnya kalau kita bisa terus terang banyak beneran juga ya. Iya begitu. Banyak beneran juga. Ada yang disaring juga. Makanya kadang kita mesti nggak semuanya kita di share semua. Itu tadi ngomongin sosok nenek-nenek itu, beliau juga ngomong itu ada nama, tapi nama itu aku silent. Aku ganti ya pokoknya nenek-nenek gitu. Iya. Soalnya itu tokoh-tokoh besar golongan ini ya. Nanti aja wis. Oke. Udah Mas Ayung. Ya. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan Ngobor yang sudah mantengin, yang sudah mampir di channel Ngobor. Dan selamat datang juga yang baru hadir di channel Ngobor. Semoga tetap betah ya Mas Ayung ya. Nggak lupa untuk Mbak Kencana, makasih ceritanya udah berbagi cerita buat Ngobor. Oke, mungkin sekian dari kami, sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.